Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu pembelajaran teknik pengelasan oxyacetylene welding. Kali ini kita akan membahas tentang cacat las atau distorsi, yaitu menganalisis penyebab dan prosedur pencegahan cacat las. Macam-macam distorsi atau cacat las pada pengelasan. Sebenarnya banyak jenis-jenis cacat las atau istilah-istilah yang digunakan, tapi ini adalah beberapa yang mungkin sering kita jumpai saat melakukan praktek pengelasan. Oke, yang pertama yaitu benda kerja menekuk ke atas. Yang kedua, manik las kurang rapi. Yang ketiga, spatter berlebihan. Yang keempat, benda kerja yang berlubang. Yang kelima, penetrasi berlebih. Yang keenam, penetrasi yang kurang. Ketujuh, lack of fusion. Delapan, slack inclusion. 9, porosity. 10, overlap. 11, crack. 12, undercut. Jadi ada 12 yang akan kita bahas nanti satu persatu, penyebab dan cara mencegahnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, cacat las atau weld defect adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat, yang dimana syarat tersebut sudah dituliskan di dalam standar ASME 9 atau AWS atau API atau ASTM. Standar-standar ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pelajaran berikutnya. Oke, pertama kita lihat cacat lasnya, yaitu benda kerja yang menekuk ke atas atau sering disebut dengan distorsi. Benda kerja yang setelah kita las, kita harapkan hasilnya akan lurus, tidak membengkok ke atas atau membengkok ke bawah. Dan jika membengkok ke atas atau membengkok ke bawah, berarti ini mengalami distorsi. Distorsi terjadi akibat kontraksi logam las selama pengelasan yang mendorong atau menarik benda kerja untuk bergerak. Jadi ternyata ketika kita melakukan pemanasan, itu benda kerja akan mengalami perubahan gaya. Ada yang mengalami tarikan, ada yang mengalami dorongan. Sehingga jika tidak dikendalikan akan mengakibatkan benda melengkung. Jadi penyebabnya adalah heat input yang terlalu besar. Heat input ini berasal dari besar arus yang digunakan. Jadi ketika arus yang digunakan tidak sesuai atau besar, jadi ketika menyetel itu sudah salah, kita gunakan arus yang besar, maka kemungkinan akan mengalami benda melengkung atau menekuk. Solusi pencegahannya, pertama, meningkatkan kecepatan pengelasan menggunakan arus listrik yang lebih kecil, membuat tack weld, menggunakan klem untuk menahan benda kerja, mengelas dengan segmen kecil, tunggu hingga dingin, kemudian lanjutkan kembali. Di sini mungkin tack weldnya bisa kalian tambahkan, biasanya cuma sedikit, tapi coba diperpanjang. Standarnya itu adalah 1 cm di ujung-ujung lasan. Kenapa? Agar dia kuat menahan pergerakan benda. Itu terus menggunakan klem. Jadi bila perlu gunakan penahan di belakang lasan sebelum dilas. Terus yang terakhir ini mengelas dengan segmen yang kecil. Mengelas dengan segmen yang kecil, berhenti, tunggu dingin, terus dilas lagi. Itu dapat menghindari benda kerja yang menekuk. Cuman konsekuensinya kita akan sering melakukan penyambungan. Nah, jadi teknik penyambungan juga harus dikuasai. Oke. Kedua itu manik-manik las kurang rapi. Dapat kita lihat manik-manik lasnya itu bergelombang, tidak lurus, tidak mengikuti garis lurus. Ketidakrapian ini terlihat dari logam las yang tidak sejajar, tidak dapat mencakup sambungan yang dibentuk oleh benda kerja. Tinggi logam las yang tidak sama atau naik. Nah, di sini dapat kita lihat hasil lasannya yang tidak lurus atau bergelombang. Penyebabnya tidak stabilnya tangan juru las atau welder. Jadi ketidakstabilan ini biasa pada welder, apalagi welder pemula. Solusinya menumpu tangan agar tidak bergetar. Jadi bila perlu tumpu tangan pada benda yang tidak bergerak agar tidak bergetar untuk menghilangkan getaran. Yang
kedua, menggunakan kedua tangan untuk menjaga kestabilan. Jadi bila perlu gunakan kedua tangan untuk tetap stabil. Ketiga, sputter berlebih. Nah, dapat kita lihat di sini banyak bintik-bintik ya, bintik-bintik kecil logam las yang berasal dari elektroda yang kita gunakan. Ini sangat banyak sputternya. Jadi jika ini dibiarkan, tidak dibersihkan, itu akan membuat lasan kita menjadi cacat las. Penyebabnya, arsleng terlalu besar. Jadi arsleng itu adalah jarak dari elektroda ke benda kerja. Dari ujung elektroda ke benda kerja, busurnya itu, busur atau arslengnya itu terlalu besar. Berapa standarnya? Standarnya itu adalah 1,5 dari panjang diameter elektroda yang kita gunakan. Itu kita bisa ukur dan kita kira-kira berapa jarak yang harus dijaga. Solusinya, memperkecil arsleng, menjaga jarak arsleng selalu tetap, jangan berubah-ubah, dijaga tetap. Makanya tidak boleh tangan itu bergetar atau tidak stabil. Jaga kestabilan ketika mengelas. Berikutnya adalah cacat las underfill. Underfill yaitu kurang pengisian logam las pada jalur las. Nah, jadi lasannya itu membuat cekungan. Penyebabnya arus terlalu rendah, travel speed terlalu tinggi, jadi terlalu cepat dalam mengelas. Solusinya, naikkan arus. Naikkan arus, tapi sebenarnya arus yang digunakan itu sudah ada di job sheet. Kalau tidak ada di job sheet, mungkin dapat dilihat dari kotak elektroda yang kita gunakan. Biasanya sudah ada ketentuannya. Turunkan travel speed sesuai dengan yang diperlukan. Jadi turunkan kecepatan dalam pengelasan. Perhatikan, di sini kita lihat lasannya penuh, kemudian berkurang, makin berkurang. Di sini sudah tidak mencukupi lagi. Mungkin ini karena terlalu cepat, jadi tidak memenuhi level yang dibuat. Selanjutnya, penetrasi berlebih. Penetrasi atau penembusan yang ada di belakang las atau root ya, biasa kita sebut dengan root. Logam las mencair melewati tebal benda kerja dan tergantung pada bagian bawah hasil pengelasan. Jadi terlalu besar. Perhatikan, ini mirip dengan lasan di bagian depan karena terlalu besar. Ini ada standarnya sendiri. Penyebabnya heat input yang terlalu besar, teknik pengelasan yang kurang tepat. Bagaimana solusinya? Mengecilkan arus, menggunakan elektroda yang lebih kecil, menambah kecepatan pengelasan. Menggunakan elektroda yang lebih kecil ini sangat efektif karena kita akan menyesuaikan dengan root kita. Berapa lebar root harus disesuaikan dengan diameter elektroda yang digunakan. Berikutnya, las kurang penetrasi atau lack of penetration. Di sini kita bisa lihat lasannya tidak sampai ke akar, menggantung. Jadi kalau dilihat di belakangnya itu tidak ada penetrasi, tidak ada penembusan, kosong. Jadi akarnya kosong atau jalurnya kosong. Ini tadi karena logam las gagal mencapai root atau akar dari sambungan dan gagal menyambung permukaan secara menyeluruh. Kurang penetrasi sering terjadi pada pengelasan posisi vertikal dan overhead. Penyebabnya adalah persiapan sambungan atau groove pada benda kerja yang tebal kurang memadai. Mungkin lebarnya tidak sama dengan diameter atau lebih kecil dari diameter, jadinya tidak mencapai akar. Heat input kurang besar, teknik pengelasan yang kurang tepat. Solusinya, membuat groove harus tepat di mana mampu menyediakan akses pada bagian bawah sambungan. Seperti yang dikatakan tadi, usahakan lebar root itu adalah sama dengan diameter elektroda yang akan digunakan. Berikutnya, menaikkan arus listrik. Bila perlu, mengganti elektroda yang sesuai. Mengontrol kondisi busur las, mengurangi kecepatan pengelasan. Cacat las berikutnya adalah las kurang menyatu atau lack of fusion.
tidak menyatu. Jadi las itu tidak menyatu dengan basic metal atau benda kerja kita. Hal ini terjadi karena logam las gagal menyatu dengan benda kerja. Cacat ini terjadi biasanya karena benda kerja kurang panas atau permukaan benda kerja yang kurang bersih. Penyebab heat input terlalu rendah. Jadi arus yang digunakan terlalu rendah. Jadi hasil lasan manik las itu membulat saja, tidak menyatu dengan benda kerja. Terus benda kerja kotor, teknik pengelasan yang kurang tepat. Solusi pencegahan: menaikkan arus listrik, bila perlu mengganti dengan ukuran yang lebih besar. Maksudnya arus yang lebih besar. Menaikkan arus listrik, bila perlu mengganti. Ini terbalik ya. Menaikkan arus dengan arus yang sesuai. Memposisikan elektroda tepat pada sambungan. Jadi pada rootnya itu atau pada root gapnya itu persis di root gapnya diletakkan elektroda. Jangan terlalu jauh atau terlalu dekat. Mengontrol sudut elektroda dengan tepat. Nah, sudutnya pun harus dijaga. Semuanya ada di job sheet atau ketentuan pengelasan posisi yang kita gunakan. Membersihkan benda kerja dari oli, minyak, embun, kotoran, dan cat sebelum mengelas. Berikutnya adalah slag inclusion, merupakan oksida dan benda non-logam lainnya yang terjebak dalam logam las. Hal ini terjadi biasanya karena kontaminasi dari udara luar atau slag yang kurang bersih ketika mengelas banyak lapisan atau multipass. Makanya harus dipastikan setiap layer yang kita las itu harus dibersihkan sebelum mengelas layer berikutnya, karena bisa saja terjadi slag atau kotoran yang terjebak pada layer, itu mengakibatkan slag inclusion. Penyebabnya adalah benda kerja yang kotor. Solusinya membersihkan slag yang menempel sebelum mengelas pada lapisan di atasnya. Berikutnya adalah porosity. Jadi merupakan sekelompok gelembung gas yang terjebak di dalam lasan. Ada yang berbentuk cluster atau satu-satu menyendiri. Hal ini bisa terjadi karena proses pemadatan yang terlalu cepat. Porosity berupa rongga kecil yang berbentuk bola yang mengelompok pada lokasi-lokasi lasan. Kalau hasil pengelasan dapat kita lihat di sini, kalau di bagian atasnya dapat kita lihat ada lubang-lubang pada lasan kita. Kalau di dalamnya kita dapat lihat dari X-ray waktu pemeriksaan hasil las. Nah, ini di bagian dalam, ini di bagian permukaan. Penyebabnya arsleng terlalu panjang. Jadi benda harus disesuaikan, yaitu 1,5 dari lebar elektroda. Panjang arsleng yang harus kita jaga. Benda kerja kotor, elektroda basah atau lembab. Solusi: menjaga arsleng selalu tepat. Membersihkan benda kerja dari minyak, oli, cat, debu, lapisan slag, embun, dan kotoran sebelum dikelas. Jadi pastikan sebelum menambah layer, bersihkan terlebih dahulu. Berikutnya adalah menggunakan elektroda yang kering. Nah, makanya kenapa kadangkala kita perlu memasukkan elektroda ke oven sebelum kita gunakan untuk mengelas, agar elektrodanya kering, tidak lembab. Berikutnya adalah retak, merupakan putusnya benda kerja karena akibat tegangan. Retak ada 3 jenis, yaitu retak panas, retakan dingin, retakan microfissure. Perhatikan, ada retak yang di bagian permukaan lasan, di bagian dalam, atau retak di benda kerja itu sendiri. Penyebabnya, elektroda yang digunakan tidak tepat atau tidak sejenis dengan benda kerja. Tidak melakukan perlakuan panas yang tepat atau preheat. Travel speed terlalu tinggi, pendinginan yang terlalu cepat. Jadi preheat itu penting. Sebelum mengelas, panaskan dulu benda kerja kita sebelum dilas. Berikutnya adalah pendinginan yang terlalu cepat. Jika kita habis mengelas itu kan panas. Jika kita langsung mengguyurnya dengan air, berarti dia akan tiba-tiba dingin. Itu bisa mengakibatkan retak. Nah, di bagian las kita bisa lihat retakan yang memanjang. Nah, ini merupakan cacat las.
Dan ingat, letak ini atau crack, nama lainnya adalah crack, itu adalah cacat las yang tidak termaafkan atau biasanya langsung di reject. Berikutnya adalah solusi pencegahan. Melakukan pendinginan yang perlahan setelah mengelas. Menggunakan elektroda yang tepat. Dalam hal ini sebaiknya menggunakan elektroda yang mempunyai kadar rendah, karbon yang kadar rendah. Membersihkan daerah di sekitar kampus sebelum dilas. Melakukan preheat yang merata. Undercut, yaitu di mana sebuah alur atau grup benda kerja yang mencair dan terletak pada kaki tepi lasan, di mana alur benda kerja yang mencair tersebut tidak terisi oleh cairan las. Jadi kalau kita lihat di pinggir lasan itu membentuk parit, ya, parit atau celah. Nah, penyebabnya harus yang terlalu besar, transfer speed atau kecepatan las terlalu tinggi, panjang busur las terlalu tinggi, posisi elektroda yang kurang tepat, ainan tangan yang terlalu cepat. Berikutnya, solusinya itu menyesuaikan arus yang digunakan, menurunkan kecepatan pengelasan, panjang busur diperpendek yaitu 1,5 kali diameter elektroda, menggunakan elektroda dengan kemiringan yang sesuai. Itu di antara 70 sampai 80 derajat kemiringan elektroda. Jadi jangan terlalu lurus atau terlalu miring. Nah, jadi dengan sudut yang sesuai maka hasilnya juga akan bagus, tidak akan mengalami undercut. Terakhir yaitu overlap, yaitu kelebihan logam las pada tepi yang menempel pada logam dasar dan tidak terjadi perpaduan antara logam las. Nah, perhatikan dia cuma menempel, tidak menyatu. Penyebabnya arus yang terlalu rendah, sudut elektroda yang salah. Solusinya menyesuaikan arus yang digunakan, memperbesar sudut elektroda. Oke, itu dia. Inti dari semuanya adalah kita harus menggunakan, dapat ibu simpulkan, dan kita harus menggunakan elektroda yang sesuai, menjaga asleng yang stabil, menjaga kestabilan tangan, dan yang terpenting adalah membersihkan kampu atau bevel sebelum kita mengelas. Setiap layar dipastikan untuk bersih. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah latihan. Semakin sering berlatih maka hasil lasannya juga akan semakin baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.